Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berharap sehat ya. Jangan lupa prokes. Intinya prokes saja. Episode 3 saya kumpulkan untuk menjawab mengenai hijrah saya atau detik-detik terakhir saya berhenti bermusik. Ya, tahun 2016 itu tahun yang cukup menegangkan buat saya dari sisi menegangkan saat itu ya. Kalau saya mengingat, saya sebetulnya masih gamang atau seperti apa ya? Mungkin kayak seperti mimpi dan mimpinya mimpi horor gitu. Kebayang ya, teman-teman, bahwa 2016 itu tahun dimana saya sudah puncak galau. Puncak galau yang ya namanya puncak ya sangat kacau gitu. Tapi di tahun itu ironinya pekerjaan semakin padat. Disinilah apa namanya yang saya bilang bahwa ini adalah puncaknya di saat saya sangat bingung. Ini bingung tanda kutip ya, bingungnya tidak jelas gitu, bingung tidak jelas. Terus eh 2016 tahun yang buat saya sangat-sangat mungkin mungkin mengerikan. Ya tapi saya nggak boleh berkata mengerikan juga. Eh, Mengerikan ketika mengingat itu. Dan di saat itu yang saya bilang tadi bahwa ini saat-saat yang hektik, yang sibuk sekali, di mana saya saya sedikit bercerita. Saat itu saya ada pekerjaan yang cukup sibuk, di mana saya harus uh, bermusik dengan beberapa project. Ya kalau boleh saya sampaikan, project itu saya ada Mahadewa, masih berurusan dengan, artinya masih ada project juga dengan Power Slaves. Kemudian masih membantu atau additional Andra and the Backbone, dan project solo saya, dan ya klinik-klinik saya yang kewajiban sebagai endorser saat itu salah satu produk alat musik itu. Sebetulnya hektik ini dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, katakanlah dari tahun, ya misalnya tahun 2011 gitu, itu full. Full itu artinya saya nggak bisa me, apa, dengan detail menjelaskan fullnya seperti apa, tapi mungkin buat gambaran, saya cuma bisa memberikan satu gambaran bahwa saya kehilangan waktu dengan keluarga. Jadi yang namanya
nganter anak sekolah gitu, itu sudah susah waktunya. Atau gini, atau yang lebih mudah lagi untuk membayangkan, saya baru sadar ketika anak saya tiba-tiba sudah SMA gitu. Nah, saya merasa tidak pernah nyarikan sekolah, tidak pernah, maksudnya nggak ngurusin gitu. Bukan karena apa-apa, karena memang waktu saya dari kota satu ke kota lain gitu. Bahkan saya em, yang namanya bandara, aduh, kalau saya ingat itu ya mungkin bisa dibilang rumah rumah kedua ya. Mungkin rumah pertama karena frekuensinya lebih banyak gitu. Ya, rumah pertama itu bandara, rumah kedua hotel, rumah ketiga baru baru rumah gitu. Nah, itu udah bertahun-tahun. Cuman saya bilang hektik yang saya berasa di kegalauan itu ketika di 2016 singkatnya, puncak di mana saya semakin bingung. Dari satu sisi sebetulnya kalau kita ngomongin income gitu ya, maksudnya pendapatan, ya harusnya saya senang dan ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kenapa setiap setiap saya misalnya dikabarkan oke tanggal sekian berangkat gitu, itu buat saya setiap saya menjawab oke, itu nyesel, ada rasa nyesel. Kalau mungkin kalau dikata-katakan nyesel, padahal logikanya ya saya senang, saya harus berkarya gitu ya, saya harus mencari nafkah, saya harus ya bersenang-senang keluar kota dan lain-lain. Tapi setiap saya tutup atau setelah saya jawab oke gitu, saya kok ya berangkat lagi, besok nih berangkat lagi, baru sehari di rumah. Nah itu hal-hal seperti itu tuh berpuncak atau puncaknya di tahun 2016. Sehingga setiap saya di pesawat, saya ingat sekali, ya saya jadi takut gitu. Maksudnya karena galau, saya nggak menikmati perjalanan, saya tidak tidak bisa menikmati ngobrol-ngobrol dengan teman kerja saya yang harusnya ya berbahagia ya, maksudnya senang, ya layaknya kerjaan saya lah, anak band gitu kan pasti senang. Terus sampai saya harus bermain atau bekerja di malam hari di saat orang tidur, di saat orang istirahat, saya harus berangkat kerja karena memang misalnya mainnya di klub gitu ya, misalnya klub itu ya mainnya jam 1 malam gitu. Hal-hal seperti itu yang saya saya tadi pakai istilah mengerikan gitu, tidak nyaman gitu. Bahkan saya terus harus berangkat di panggung yang saat itu saya pernah satu titik saya bisa nggak mendengar suara apapun, nggak tahu. Jadi tiba-tiba kalau kalau mungkin kalau digambarkan tuh gelap gitu, blank gitu. Nah itu sering sekali. Jadi ketika kalau saya harus bermain itu saya sudah tidak berpikir gitu. Maksudnya mungkin yang yang
yang saya mainkan itu sesuatu ya habit aja gitu, maksudnya tidak pernah berpikir. Nah itu yang saya bilang mungkin di episode sebelumnya, bahwa saya sudah tidak berkesenian. Itu yang saya sangat takutkan, dan tidak nyaman ya. Jadi kemudian singkatnya, sebetulnya kalau kalau ngomong banyak, cerita sangat banyak, tapi mungkin saya pilihkan beberapa hal yang eh, yang buat saya anggap itu adalah titik tolak ya, titik tolak saya berkeputusan untuk semakin kuat untuk meninggalkan pekerjaan saya. Jangan kemana-mana, tetap lanjut, tetap di rumah masakan Andre Muhammad. Baik, terima kasih teman-teman. Em, saya ingin cerita satu kejadian di mana mungkin karena ini cerita belum pernah saya ceritakan, ada beberapa teman saya ceritakan, tidak banyak. Bahkan keluarga saya baru aja saya ceritakan gitu kejadian ini. Karena ini saya anggap ini kejadian spiritual, eh dikala saya bekerja. Jadi ceritanya di salah satu pekerjaan saya main di, ini tahun 2016 ya, sekitar November. Ya, saya biasa ada job gitu ke Surabaya. Ini mungkin saya sebutkan aja projectnya bagi teman-teman, eh, ya pasti mengenal band ini, Andra and the Backbone. Sebelumnya saya terima kasih sama Andra, dan saya mohon maaf untuk mungkin saya baru cerita sekarang, dan eh, mungkin ada kejadian yang saya menghilang tiba-tiba. Tidak ada maksud apa-apa, hanya menguatkan hati saya untuk saya putuskan untuk melakukan ini. Oke, kembali ke ceritanya, bahwa saya berangkat ke Surabaya untuk main, kalau nggak salah bulan November akhir ya. Itu dua event. Nah, dua event itu di Surabaya juga sama. Jadi kita di hotel yang sama gitu untuk dua event. Kemudian saya ada kabar, pertama gini, biasanya saya dengan kru saya namanya Adi. Halo Adi, kalau nonton, semoga sehat. Uh, tapi saat itu Adi ini tidak bisa ikut, sehingga digantilah oleh teknisi dari band, dari Andra. Kemudian eh, akhirnya saya di kamar itu tidur sendiri. Biasanya saya berdua sama kru saya, karena saya ya suka lah ngobrol-ngobrol sama kru saya gitu. Kemudian akhirnya sendiri. Nah, tiba-tiba setelah saya di hotel siang ya, berarti nyampe siang, diinfo oleh manajer bahwa untuk event pertama, hari pertama,
Yaitu besok ya. Jadi besoknya ini kan H-1. Itu di cancel. Oh, gitu di cancel karena ada teknis apa gitu. Tapi yang event kedua yang lusa itu masih lanjut. Jadi kita tetap diinfokan untuk tetap tinggal di hotel itu gitu. Berarti tidak ada kegiatan dong ya. Satu hari bahkan H-1 harusnya soundcheck. Ini tidak ada kegiatan dan eh, kegiatan berikutnya masih besok gitu, masih lusa. Nah, setelah diinfokan itu, tidak lama handphone saya itu mati total. Jadi saya bingung. Nah, tapi kan manajer sudah tahu kamar saya, jadi saya ditelepon untuk ngasih tahu makan siang atau apa gitu. Ya, handphone nggak nyala. Iya, wah, lagi rusak. Jadi intinya handphone mati total. Saya tidak bisa komunikasi, hanya bisa di telepon di kamar. Terus bener-bener mati total. Memang pernah sih mati, tapi bisa nyala gitu. Ini di charge nggak bisa. Setelah mati total, udah saya berkegiatan sendiri, saya sendiri gitu. Dan satu hari itu saya tidak ngapa-ngapain dan tidak memegang handphone karena rusak. Nah, disitulah saya hanya berkegiatan makan, keluar, masuk lagi ke hotel. Bahkan nggak bisa bareng sama yang lain karena saya nggak tahu kamarnya yang lain gitu. Jadi ya saya keluar sendiri, makan, pulang lagi. Nah, di situ eh, titik tolak saya mungkin bisa bilang merenung ya, merenung. Dan saya waktu itu ya saya jalankan sholat karena waktunya sangat panjang, ya sholat di kamar. Terus saya minta sama Allah melanjutkan kegundahan saat itu. Dan waktunya sangat panjang. Satu hari, benar-benar satu hari tidak ngapa-ngapain. Hanya makan dan berdoa. Nah, disitulah saya nggak tahu juga, handphone saya juga nggak bisa komunikasi. Saya nggak tahu, nggak bisa sosmed, nggak tahu keluarga. Pokoknya sampai akhirnya besok. Besoknya kegiatan, cek sound, terus pulang. Nah, ketika pulang itu saya infokan ketemu istri saya, handphone rusak. Nah, saat itu juga karena saya lagi belum sempat atau males ya untuk hari itu ke tukang servis handphone lah gitu. Kalau beli saya dari dulu eh, apa ya? Ya kalau nggak rusak banget itu nggak beli lah gitu. Jadi saya coba mau cek tapi males hari itu karena baru pulang dari Surabaya itu. Padahal saat itu saya ada jadwal berikutnya itu saat itu dengan jadwal Judika. Berarti eh, awal Desember ya, awal Desember sampai sampai Desember akhir tahun baru itu padat dengan jadwal-jadwal Judika. Saat itu saya juga bantuin Judika. Nah, disitulah semakin kuat saya menanyakan ke istri saya. Jadi saat itulah saya bertanya, kegalauan saya ceritakan. Kemudian eh, apa ya? Terus saya harus bagaimana? Dan saat itu pula istri saya
mendukung untuk kalau memang sudah tidak nyaman, coba istirahat dulu atau off lah gitu dari musik. Nah, jawaban ini ajaib sekali. Jawaban ini buat saya seperti kayak kayak disiram air gitu, seger gitu. Karena yang saya takutkan adalah ketika istri saya, ya mungkin logik ya untuk, nah nanti gimana selanjutnya gitu. Nah ini nggak, tanpa berpikir panjang dan menjawab, kalau tidak nyaman ya udah istirahat dulu aja. Itu buat saya sudah sangat membantu. Sebetulnya baru sadar yang membuat saya galau itu sebetulnya saya berpikir saya nanti harus bagaimana gitu. Sebetulnya itu aja. Tapi ketika saya didukung, makanya saya bisa menggarisbawahi perjalanan saya untuk hijrah itu sangat kuat didukung oleh keluarga. Ini penting ternyata. Dan akhirnya teknisnya adalah ketika saya di info seperti itu, saya saya punya tanggung jawab bahwa saya harus mengabarkan ke orang-orang terkait dengan job-job saya berikutnya, seperti ke Judika, ke manajernya saya bilang. Nah itu juga kendala. Kenapa? Handphone saya kan tadi masih mati. Akhirnya eh, saya coba, ya saya nggak masukin ke SIM card ke handphone istri saya atau anak saya. Tapi saya coba, saya punya, anak saya punya iPad, untuk saya masukkan SIM card saya ke situ. Maksud saya untuk nyalain aja. Saya lupa bahwa colokan di SIM cardnya itu rusak. Jadi bisa dibuka sekali, itu terakhir sepertinya. Kebuka, saya pasang, pas saya masukkan, itu rupanya sudah tidak respon. Jadi seperti tidak ada SIM card dan dibuka lagi tidak bisa. Jadi SIM card itu saya colok lagi, sudah bolong, sudah nggak bisa keluar. Artinya SIM card saya ketinggalan di iPad gitu. Singkatnya, sekitar 5 hari saya tidak menggunakan nomor itu karena terjebak di iPad. Tapi saya masih harus ngabarkan ke manajer Judika. Akhirnya saya pinjam nomor istri saya, masih ada nomor-nomor bisa saya hubungin, nomor manajernya. Saya infokan, saya tidak bisa untuk berangkat tanggal sekian, sekian, sekian. Ya karena di Judika itu, ya kalau saya nggak bisa masih ada pengganti, tidak ada masalah. Ya oke, dan itu cukup banyak ya sampai tahun baru gitu. Setelah saya diokekan sama manajernya Judika, ini keajaiban kedua. Kalau tadi itu seperti disiram air, sekarang tuh kayak mandi di es gitu. Dingin banget, lega. Jadi kayak ada sesuatu yang melegakan. Nggak bisa ini ya, disamakan dengan apapun gitu. Maksudnya saya nggak bisa membandingkan seperti leganya mendengar kabar apa gitu, juga nggak bisa. Pokoknya
saya merasa lega. Padahal logikanya ya saya akan kehilangan income gitu saat itu. Alhamdulillah, jadi itu singkatnya bercerita itu ada satu ganjalan saat itu saya harus menunaikan kewajiban acara yang sudah di range sudah lama dan promosinya sudah ada berkaitan dengan endorse. Jadi alat musik yang saya kerjasama itu mengadakan acara yang sudah dipromosikan. Saya harus main. Itu kalau nggak salah tanggal 5 atau 6 ya, Desember 2016. Nah, itulah main terakhir saya. Kalau masih ingat teman-teman. Dan mohon maaf bagi uh, tim alat-alat yang endorse saya. Itu juga saya terakhir untuk uh, bermain di situ. Nah, itu sampai saya diantar juga sama istri saya karena saya sudah tidak nyaman. Saya bermain, saya nggak tahu saat itu, kalau boleh saya ceritakan bahwa saya bermain itu saya kayak nggak ngerti mau main apa. Jadi yang mungkin yang teman-teman lihat saat itu ya hanya habit aja. Itu kebiasaan main saya dan saya tidak pernah berkesenian di situ. Akhirnya setelah itu, setelah acara tanggal 5 atau 6 ya saya lupa, Desember 2016, besoknya saya potong rambut. Dan disitulah saya merasa lega, selega-leganya. Dan saya menyatakan bahwa ke diri saya dan keluarga saya sudah tidak di musik lagi. Itu salah satu ceritanya. Terima kasih. Tetap di sini, masih ada cerita lain. Terima kasih masih di channel Rumah Masakan untuk berbagi cerita uh, yang menanyakan proses-proses hijrah saya. Salah satu ceritanya. Kemudian saya ingin bercerita sebelumnya di saat-saat kegalauan itu saya ya sebetulnya sudah berusaha mencari sudah lama mengisi mungkin dengan keilmuan Islam. Saya datang ke kajian-kajian, saya mencari tahu dan saat itu sudah sudah ramai ya atau sudah apa ya? Ada satu majelis taklim ini saya dengar mantan musisi atau mantan seniman semua. Tahun mungkin 2014 atau 15 gitu. Saya sudah terdengar itu sudah lama gitu artinya sebelum 2016 itu. Saya cari tahu di YouTube, bahkan saya datang ke kajian-kajiannya. Nah, ke kajian terakhir maksudnya di di fase 2016 itu saya datang jadi ada kajian mengenai semua suka musik ya. Ini menarik gitu saat itu. Dan ini bagian ketiga. Karena berarti ada satu, dua, tiga. Satu, dua itu saya nggak datang kajian tapi saya nonton di YouTube. Itu sebetulnya sudah membuka cakrawala saya mengenai kegalauan saya. Nah, ketika yang ketiga itu sekitar kalau nggak salah November awal ya 2016. Jadi sebelum kejadian yang saya cerita tadi.
itu saya datang. Saya ingin bercerita tentang kejadian itu. Saya sudah berniat datang dan alhamdulillah diberi kemudahan Allah untuk saya bisa datang karena saya susahkan waktunya. Saya datang sama istri saya datang waktu itu Ustadz Badrus Salam Hafizahullah. eh saya harus datang dan saya ingat ya, itu saya berusaha datang tapi saya telat karena itu daurah, jadi lama ya. Kalau nggak salah dari jam 9 gitu, dan dilanjut setelah zuhur. Jadi makanya saya ngejar, nggak kejar yang sesi pertama. Akhirnya saya datang tuh sudah bubar sesi satu. Jadi sebelum istirahat sholat itu, waktu itu di Masjid Jenderal Sudirman kalau nggak salah ya, itu saya datang sudah pada keluar gitu. Saya tanya, oh ya ada sesi 2 nih, masih mau istirahat, mau sholat, mau kalau ada yang mau makan silakan. Nah karena saya baru datang, ya udah telat nih. Saya sholat tahiyatul masjid, saya sholat. Karena kosong, saya sholatnya kan berarti saya cari cari yang depan gitu. Saya sholat, tiba-tiba setelah saya sholat, a- eh, masuklah azan. Nah, masuk azan itu, posisi saya akhirnya terdesak di depan. Jadi, ya kan saya habis sholat, tiba-tiba azan, posisi saya di depan. Nah, di depan itulah saya tidak bisa mundur lagi gitu. Padahal saya, ya saat itu segen aja gitu. Rambut saya panjang, saya di depan, ya udah sholat zuhur. Terus habis sholat saya berusaha untuk mundur, tapi sudah full. Nggak bisa, kalau mundur pun saya repot. Dia langsung duduk ya. Langsung lanjut ke kajian sesi 2. Semua suka musik sesi 2. Ustadz Badrul Salam Bismillah, dengan majelis taklimnya The Stranger Al Guroba, yang mantan-mantan seniman semua itu, membahas tentang musik. Posisi saya di depan, saya sangat-sangat kikuk ya, karena saya pelaku saat itu. Saya pelaku, saya di depan. Depan saya bener itu Ustadz. Jadi saya pokoknya di depan. Pertanyaan sudah saya siapkan banyak. Ya mungkin ada 3 atau 4. Nggak, ya pokoknya saya ikutin kajian. Kemudian sesi tanya jawab. Pas saya mau bertanya, keduluan orang. Ketika orang menjawab, orang bertanya, rupanya itu pertanyaan saya. Jadi terjawab. Saya nggak jadi nanya. Mau nanya kedua, duluin orang lagi. Mewakili pertanyaan juga. Jadi intinya, pertanyaan saya semuanya sudah ditanyakan orang dan akhirnya terjawab. Saya merasa udah di depan, gondrong, di depan mau nanya dan saya masih pelaku. Jadi segen-segen gimana gitu saat itu. Tapi sudah terjawab. Saya merasa, oh saya selamat nih, tidak bertanya, karena kalau bertanya takutnya ditanyakan saya masih pelaku, saya segen gitu maksudnya. Ya udahlah pokoknya, intinya pertanyaan saya terjawab. eh yang mungkin ada kaitannya dengan
pertanyaan teman-teman di komentar, ini salah satu pertanyaan yang terjawab gitu. Dan ini dijawab oleh Ustadz Badrul Salam. Yang lebih bagus solusinya begini. Misalnya suaminya musisi, istrinya udah tahu haram, udah gimana ya? Suaminya ngasih nafkah, ya udah buat modal usaha aja. Modal usaha, karena memang nggak ada duit lagi dari yang halal, jadikan modal usaha, jalanin. Setelah jalan, udah gede, masya Allah, udah menghasilkan, ya. Dulu modalnya berapa? Modalnya 20 juta. Ambil, keluarin 20 juta itu. Sehingga antum dapat sempurna, bersih, halal. Bagusnya begitu. Iya. Dikeluarin untuk apa, Ustaz? Apa? Dikeluarin 20 jutanya Untuk di apa? Karena kan itu kan harta yang dikasih suaminya kan. Itu harta suaminya dari usaha yang haram. Dia putar, dia usaha pakai apa buat jahit kek, bikin kue kek, apa kek. Kemudian kalau itu jalan, alhamdulillah, jalan. Nah, keluarkan modalnya 20 juta itu. Buat apa? Kasih fakir miskin. Kasih fakir miskin. Dan itu tidak ada pahalanya. Karena berinfak dari sesuatu yang haram itu nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud tujuannya adalah kita lepas dari yang haramnya tersebut. Dan ini juga ditanyakan oleh teman-teman di eh, komentar gitu. Iya. Allahu a'lam. ini ada tambahan, Ustaz. Mungkin suaminya juga mungkin sudah tahu hukumnya. Tapi di tambahannya ingin meninggalkan pekerjaan tersebut tapi masih takut mendapat pekerjaan yang lain. Jadi ada sifat kalau gue keluar gue nggak dapat kerjaan lagi, susah untuk nafkahin, lebih parah lagi. Ntar. Ini kata Syekh Saleh Fauzan termasuk syirik kecil. Takut nggak kebagian rejeki. Ya seakan-akan kalau kita meninggalkan yang haram, seakan-akan Allah tidak akan kasih kita rejeki. Ya mungkin kajian itu bisa dilihat sendiri. Jadi intinya saya banyak dapat informasi yang saya tanya-tanyakan dan terjawab di situ. Baik teman-teman, masih ada cerita-cerita lain yang mungkin nanti akan kita lanjut. Eh, Intinya terima kasih yang sudah bertanya, yang berkomentar, yang mungkin saya juga tidak bisa jawab. Terima kasih. Itu bebas opini teman-teman. Intinya di sini saya hanya bercerita versi saya dan saya tidak meminta apa ya, masukan, karena ini adalah keputusan dan keputusan ini ceritanya sangat panjang dan dalam. Jadi eh, bukan semena-mena untuk saya ambil keputusan ini kemudian mungkin ada yang kecewa dengan kenapa kok tidak ini tidak itu. Saya sudah lebih dari itu gitu. Jadi terima kasih yang sudah memberikan komentar tanpa mengurangi rasa hormat. Saya appreciate, tapi saya minta tolong untuk uh, appreciate juga dengan keputusan saya, dan ini tidak ada hubungannya dengan perdebatan apapun. Terima kasih sudah memberikan support ke saya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mensupport saya. Terima kasih untuk Rox Denim untuk supportnya dari saya profesi lama sampai sekarang. Terima kasih untuk support clothingnya. Terima kasih untuk keluarga saya dan teman-teman semuanya. Semoga
bermanfaat dan bisa memberikan satu pencerahan bagi yang membutuhkan. Saya Andri Muhammad, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.